saya mau kasih tahu, hal dasar untuk menjadi Kristen sejati harus memiliki konsep kehidupan melayani. Iya. Hidup untuk melayani, bukan dilayani. Kenapa kita harus memiliki kehidupan untuk melayani? Firman Tuhan yang menuntun kita untuk membahas konsep ini yaitu Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sadarkan dirimu bahwa apa yang ada padamu, bahkan tubuhmu adalah milik Kristus. So, tidak ada yang perlu dipertahankan dari hidup kita. Justru Tuhan yang harus memerintahkan kita, bukan diri kita. Malahan terbalik, orang Kristen lebih banyak memerintahkan Tuhan. Tuhan dianggap adalah pembantu. Itu bukan ciri orang Kristen sejati. Sadarkan dirimu bahwa tubuhmu, apa yang kau punya saat ini, itu milik kepunyaan Kristus. Tidak perlu ada yang dipertahankan. Mungkin kamu adalah orang pintar, tapi kepintaranmu itu datangnya dari Kristus Yesus Tuhan. Sadarkan dirimu supaya kamu tidak sombong rohani. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sadarkan dirimu bahwa kamu telah dibeli oleh tubuh dan darah Kristus, tuntas, tidak ternilai dengan apapun juga. Sekalipun engkau adalah anak orang kaya, engkau bisa membelikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi kau tidak bisa membelikan penebusan Kristus. Harusnya yang binasa masuk ke lubang maut, saya dan saudara. Upah dosa ialah maut. Tetapi dia gantikan itu semua di atas kayu salib. Dengan cuma-cuma karena kasih karunia, saya dan saudara dibebaskan dari dosa. Maut tidak berlaku dalam tubuh setiap orang percaya, karena engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Sadarkan dirimu. Saya mau katakan kepada kita semua, salah satu ciri kehidupan Kristen yang sejati adalah memiliki hati seorang hamba. Yesus memberikan teladan sempurna tentang kerendahan hati dan pelayanan ketika ia yang adalah Allah rela menjadi manusia dan melayani bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang sebagai yang harus dipertahankan dalam dirinya, tetapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba sehamba-hambanya, menjadi sama seperti manusia. Sadarkan dirimu bahwa hidupmu adalah kepunyaan Kristus. Jangan sombong secara rohani. Ya. Filipi 2 ayat 7, Rasul Paulus menulis, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini adalah hal yang luar biasa yang Yesus berikan. Teladan dia sangat sempurna buat saya dan saudara. Harusnya kita malu melihat pengorbanan Yesus yang powerful dia berikan buat saya dan saudara.
Inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Hidup bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Sejatinya Kristus adalah teladan sejati yang memberikan konsep pelayanan buat saya dan saudara. Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada 3 hal yang mendasar yang saya mau ajarkan buat kita semua, sehingga kita mengerti konsep Tuhan di dalam pelayanan. Yang pertama, hati hamba adalah hati yang rendah. Yesus meskipun adalah Tuhan tidak mempertahankan kemuliaannya, melainkan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Itu adalah fondasi dari hati seorang hamba. Contoh yang lebih praktis lagi, waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 14-15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Justru Yesus Kristus Tuhan kita memberikan konsep yang terbalik. Dunia mengajarkan, kalau engkau banyak duit, kalau engkau orang kaya, kalau engkau mampu membeli apapun yang ada di dunia ini, pastilah engkau mempunyai konsep mau dilayani. Bahkan kalau ada event-event, engkau mau duduknya di depan supaya dilihat orang. Pada hari ini Kristus Yesus Tuhan kita mengajarkan kita konsep yang terbalik. Semakin kaya dirimu, semakin engkau merendahkan diri terhadap sesama. Pembasuhan kaki, adakah Tuhan dan sekaligus guru dari murid-muridnya menunduk dan membasuh kakinya? Murid-muridnya mencuci kaki, itu suatu hinaan. Kalau kita mengikuti konsep dunia itu suatu hinaan. Tetapi kalau kita mengikuti konsep kerajaan surga, itu suatu kehormatan. Yesus yang lahir dari Roh Kudus, yang tidak ternoda menjadi ternoda, yang tidak terkutuk menjadi terkutuk, yang tidak terhina menjadi terhina karena saya dan saudara. Masihkah engkau bisa sombong rohani? Masihkah engkau bisa membanggakan dirimu dan apa yang kau punya saat ini? Kalau engkau melihat kasih karunia Allah, harusnya engkau menangis. Engkau ada sebagaimana ada hari ini. Bahkan nanti kau pulang nanti ke sorga. Sorga menjadi milikmu. Karena Kristus, bukan usahamu. Sadarkan dirimu. Yang kedua, hati hamba adalah hati yang taat. Seringkali setiap orang percaya selalu membangkang. Dalam hal ibadah pun membangkang. Doa pun membangkang. Saat teduh pun membangkang. Kalau engkau orangnya bertobat, ketaatan adalah kunci dasar yang harus kita kerjakan untuk melihat kasih karunia Allah di dalam pribadi kita. Kristus taat sampai mati, Filipi 2 ayat 8. Seorang hamba tidak memilih perintah, tetapi setia menjalankannya. Engkau gak pantas menuntut hidupmu selalu diberkati oleh Tuhan. Gak pantas. Tuhan mau kasih gak kasih itu urusan dia.
Enggak ada pantas-pantasnya engkau untuk menuntut keinginanmu. Tuhan bukan pembantumu. Justru engkau adalah budak Tuhan. Sadarkan dirimu. Hai orang sombong, bertobat. Firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Itu adalah perintahnya yang harus kita kerjakan. Tidak bisa kita tolak. Katakan amin. Pertanyaan buat kita semua. Apakah kita taat kepada Tuhan? Bahkan ketika tidak nyaman. Masihkah engkau taat, konsisten untuk melakukan apa yang menjadi keinginan di dalam hidupmu? Apa engkau mengeluh? Engkau menuntut? Engkau memaksa? Bahkan engkau kecewa dengan Tuhan? Yang ketiga, hati hamba adalah hati yang memberi. Itu perintah Tuhan. Kalau engkau nggak taat dengan perintah Tuhan ini, berarti engkau nggak sadar hidupmu karena kasih karunia Allah. Itu aja. Pelayanan sejati tidak menghitung untung rugi. Yesus memberi segalanya, waktu, tenaga, bahkan nyawanya untuk kita. Pak Pendeta, nyesel deh saya memberkati dia. Ternyata uangnya dipakainya bukan buat yang diomongin ke saya. Pak Pendeta, nyesel deh bantu dia. Dia ngomongnya utang sampai sekarang belum dibalik-balikin. Kalau engkau orangnya, engkau membuat Tuhan kecewa dalam hidupmu. Tuhan aja tidak memperhitungkan dirimu. Dia tidak hitung-hitungan denganmu. Dia memberikan segalanya buatmu. Kenapa engkau menuntut lebih daripada sahabatmu sendiri? Sesamamu manusia. Matius 22:39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab jelas juga mengatakan bagaimana kamu bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan pun kau tidak bisa mengasihi. Hukum Allah, hukum Kristus Yesus Tuhan kita harus kita lakukan. Kalau kita sadar kita hidup karena kasih karunia. Kalau kita nggak sadar, bertobat, berarti engkau masih sombong. Engkau masih mengikatkan dirimu dengan keinginanmu sendiri. Come on, saya mengajak kita semua. Memiliki hati hamba berarti melayani, meneladani Kristus Yesus Tuhan kita. Rendah hati, taat, dan rela memberi. Ya, jangan pelit jadi Kristen. Dasar kekristenan kan kasih, hukum kasih. Jangan pelit. Tidak perlu ada yang dipertahankan dalam hidupmu karena engkau hidup karena kasih karunia Tuhan. Ya. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kehormatan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi sebaliknya untuk melayani. Bertobat ya. Kalau kita masih mengikatkan diri kita dengan ego kita, dengan kekayaan kita, dengan dunia ini, bertobat. Engkau hidup karena kasih karunia. Sudah seharusnya engkau meneladani apa yang tercatat di dalam Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.